Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Setiawati dengan nomor BP 2323006. Saya berasal dari Prodi TRBET dengan kelas sawit 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemisahan dan ekstraksi dalam industri dengan dosen pembimbing Ibu Insinyurita Yuva MT. Yang pertama yaitu crystallizer. Apa itu crystallizer? Jadi, crystallizer ini adalah alat yang digunakan dalam proses kristalisasi yang bertujuan untuk memisahkan zat terlarut dari larutannya dengan cara mengubah zat terlarut tersebut menjadi kristal. Apa sih pengaruh kelarutannya? Jadi, kristalisasi dipengaruhi oleh kelarutan zat dalam pelarutnya yang berkurang dengan penurunan suhu, sehingga memungkinkan terbentuknya kristal. Nah, sedangkan pengaruh pemanasan dan pendinginan, proses ini biasanya melibatkan pemanasan untuk melarutkan zat terlarut sepenuhnya. Lalu setelah itu diikuti oleh pendinginan atau penguapan untuk memicu kristalisasi. Nah, untuk di gambar pojok sini, sebelah kanan, terdapat sebuah gambar dari neraca massa pada kristalizer, di mana dimulai dengan umpan atau feed ini dimasukkan ke dalam alat kristalizer, lalu setelah itu dari kristalizer ini tadi akan mengeluarkan hasilnya berupa produk yaitu kristal dan juga model liquor atau larutan jenuh, di mana rumus neraca massa kristalizer yang didapat yaitu neraca massa total atau F sama dengan larutan jenuh ditambah kristal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kristalizer. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki kemurnian yang tinggi, yang kedua biaya operasional rendah, dan yang ketiga reliability. Sedangkan kekurangannya yaitu pengendalian suhu lemah, yang kedua proses lambat, dan yang ketiga zat dengan kelarutan yang rendah. Sedangkan syarat-syarat kristalizer itu terdapat tiga syarat. Yang pertama kondisi supersaturasi, yaitu larutan harus mencapai kondisi supersaturasi untuk memulai proses kristalisasi. Yang kedua, pengendalian suhu, di mana suhu harus dikendalikan dengan tepat untuk mencapai dan mempertahankan supersaturasi tadi. Dan yang ketiga, pengadukan. Pengadukan yang tepat diperlukan untuk memastikan distribusi suhu yang merata dan mencegah terbentuknya endapan yang tidak diinginkan. Nah, kegunaan kristalizer ini di industri, yang pertama pada industri farmasi dapat digunakan untuk memurnikan bahan aktif farmasi. Dan yang kedua pada industri kimia, produksi bahan kimia murni seperti asam sitrat, natrium klorida, dan bahan kimia lainnya. Dan yang ketiga dapat digunakan dalam industri makanan, yaitu digunakan dalam proses pemurnian gula dan juga garam. Selanjutnya yaitu contoh alat yang digunakan untuk crystallizer. Ini ada dua contoh alat. Yang pertama yaitu bed crystallizer. Jadi bed crystallizer ini biasanya digunakan untuk kristalisasi dalam jumlah kecil atau batch. Terdiri dari tangki. Ini gambar dari batch crystallizer ini seperti gambar yang di atas ini. Ini adalah gambar bed crystallizer, di mana bentuknya itu seperti tangki dengan pengadukannya yang tengah ini, dan sistem pendinginan atau pemanasan. Ini tempat pendinginan atau pemanasannya ada di sini. Ini keluar. Gunanya itu untuk mengontrol suhu. Biasanya contoh penggunaan dari bed crystallizer ini digunakan di laboratorium untuk memurnikan senyawa kimia. Nah, untuk alatnya yang kedua yaitu continuous crystallizer, di mana continuous crystallizer ini biasanya digunakan dalam proses produksi berkelanjutan. Materialnya secara terus-menerus dimasukkan dan dikeluarkan dari crystallizer. Nah, ini adalah contoh dari crystallizer, di mana dia itu bekerja secara continuous seperti tanda panah ini yang selalu berputar, dia bekerja secara terus-menerus. Contoh penggunaannya itu biasanya digunakan di industri gula, di mana crystallizer digunakan untuk memisahkan gula dari sirup. Yaitu contoh soal dari crystallizer.
Contohnya yaitu yang pertama, umpan suatu kristalizer adalah larutan sodium sulfat anhidrat 28,5% berat. Laju alir umpan adalah 7.500 kg pada suhu 104 derajat Celcius. Larutannya kemudian didinginkan. Selama operasi pendinginan, 5% dari air semula hilang. Produk kristalnya adalah Na2SO4. Pada larutan induk ditemukan 18,2% berat gram anhidrat. Pertanyaannya, hitung yield kristal dan juga jumlah larutan induknya. Nah, kalau seperti ini soalnya, yang pertama kita lakukan yaitu tentukan basisnya. Dari soal, kita sudah mendapatkan bahwa basisnya itu sekitar 7.500 kg umpan. Yang ini. Lalu setelah itu, kita buat neraca massa dari kristalizer itu tadi. Ini adalah alat kristalizer, lalu umpannya tadi diketahui sebanyak 7.500 dan larutan sodium sulfat yang masuk itu sekitar 28,5%. Maka fraksinya itu kita beri tanda fraksi G itu sekitar 0,285%. Sehingga sisa dari 0,285 ini adalah sebagai fraksi air sebesar 0,715. Masuklah menuju kristalizer, di mana setelah diproses ini dia memberikan hasil yaitu produk berupa kristal dan produk sampingannya yaitu berupa uap berdasarkan soal sebanyak 5% dan juga yang lainnya larutan jenuh atau fraksi dari sodium sulfatnya itu tadi sebanyak 0,18 atau 18,2%. Lalu dapat kita tentukan jawabannya. Lalu dari soal yang telah diketahui itu tadi langsung bisa kita masukkan. Yang pertama kita tentukan neraca massa totalnya. Seperti rumus yang telah dijelaskan di awal tadi yaitu F itu sama dengan V atau uap ditambah dengan larutan jenuh atau L diberi tanda L dan juga produk atau kristal kita beri tanda dengan C. Nah, ini diketahui F-nya itu 7.500 dan uapnya itu di sini sudah kita tentukan tadi. Yang pertama, cara menentukan uapnya ini kan sudah diketahui uapnya sebanyak 268,13. Gimana sih caranya? Yang pertama itu kita harus menentukan berapa sih fraksi dari air dan juga larutan sodium itu tadi, berapa kilogram yang terpakai masing-masingnya. Karena tadi umpannya itu 7.500 dan fraksi dari fraksi G ini tadi kan 0,285. Maka dapat kita cari 0,285 ini kita kalikan dengan 7.500 sehingga menghasilkan sebanyak 2.137,5 kg. Ini adalah berat dari fraksi G. Sedangkan dari fraksi airnya itu dapat kita cari dari 0,715 kita kali dengan 7.500 menghasilkan sebanyak 5.362,5 kg. Nah, ini adalah hasil fraksi H2O yang terkandung dalam feed. Setelah itu, bagaimana kita menentukan berat dari V yang tadi V-nya ini diketahui sebanyak 5%. Maka dapat kita cari dengan memasukkan nilai dari fraksi H2O tadi kita kali dengan 5% atau 0,05 sehingga mendapatkan hasilnya sekitar 268,13 kg. Maka uap yang dikeluarkan, air yang berubah menjadi uap dalam kristalizer ini tadi sekitar 268,13 kg. Maka pada neraca massa total itu diketahui uapnya sekitar 268,13 ditambah L larutan jenuh tambah kristal. Sama dengan L tambah C sama dengan 7.500 dikurang 268,13 maka didapatkan bersamaan pertama L tambah C sama dengan 7.231,87. Selanjutnya, jika kita ingin mencari fraksi dari kristal, fraksi C ini, maka
Terlebih dahulu kita cari berat molekul dari Na2SO4, yaitu produk akhir tadi, dengan berat molekul Na2SO4 10H2O. Di sini sudah diketahui bahwa berat molekul dari Na2SO4 sebanyak 142 dan berat molekul Na2SO4 10H2O itu 332. Maka dapat kita cari fraksi kristal dari fraksi kristal itu tadi, yaitu berat molekul Na2SO4 dibagi berat molekul Na2SO4 10H2O. Maka 124 dibagi 322 hasilnya adalah 0,441. Maka kita ketahui nilai dari fraksi kristal tadi sebanyak 0,441 atau 44,1%. Barulah kita masuk ke dalam neraca komponen dari Na2SO4, di mana rumus dari neraca komponen itu yaitu Xg fraksi G pada F dikali F sama dengan fraksi G pada V ditambah fraksi G pada L ditambah fraksi G pada C. Maka diketahui fraksi G pada F tadi sebanyak 0,285 dikali umpannya atau F-nya 7.500 sama dengan fraksi G pada uap tidak ada, maka kita buat 0. Ditambah fraksi G pada larutan jenuh itu sekitar 0,182 ditambah fraksi G pada kristal 0,441. Maka didapatkan persamaan keduanya yaitu sekitar 2137,5 sama dengan 0,182L ditambah 0,441C. Nah, dari neraca komponen ini tadi, dari persamaan 1 dan 2 yang telah diperoleh, kita bisa melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka dari eliminasi itu nanti, kita perolehlah nilai dari C, produk kristalnya itu sekitar 3171,42 kg, dan L-nya atau larutan jenuhnya itu sekitar 4059,7 kg. Jadi, yield kristal atau yang diberi tanda C yang didapatkan sebesar 3171,43 kg, sedangkan jumlah larutan induknya atau diberi tanda L yang diperoleh sebesar 459,7 kg. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair. Jadi apa sih ekstraksi cair-cair itu? Ekstraksi cair-cair itu adalah proses pemisahan suatu cairan terlarut dari campuran menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Prinsip dasarnya adalah perbedaan kelarutan zat terlarut dalam kedua pelarut tersebut. Nah, pengaruh kelarutannya, kelarutan zat terlarut dalam masing-masing pelarut mempengaruhi distribusi zat antara dua fase cair. Semakin besar perbedaan kelarutannya, maka semakin efektif ekstraksinya. Untuk pemanasan dan pendinginan, pemanasan meningkatkan kelarutan zat dan mempercepat proses ekstraksi. Namun, pemanasan juga dapat menyebabkan dekomposisi zat sensitif. Sedangkan untuk pendinginan, untuk mengendapkan zat yang tidak diinginkan atau membantu memisahkan fase pelarut yang berbeda. Suhu rendah membantu pemisahan zat yang memiliki kelarutan rendah pada suhu dingin. Nah, di sampingnya, sebelah kiri, ini terdapat diagram proses ekstraksi atau rumus dari neraca massa total dan komponen dari ekstraksi, yaitu rumusnya F1 ditambah F2 sama dengan F3 tambah F4, atau neraca komponennya yaitu persen zat dari F1 dikali F1 sama dengan persen zat F3 dikali F3 ditambah persen zat X4 dikali F4. Dan juga untuk neraca massa airnya sama seperti neraca massa Z. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ekstraksi cair-cair. Untuk kelebihannya pertama yaitu efisiensinya yang tinggi, yang kedua kesederhanaan proses, ketiga versatilitas, dan sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu pelarut berbahaya,
kedua masalah emulsi, dan ketiga tahapan ganda. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ekstraksi cair-cair. Yang pertama yaitu tidak saling bercampur, di mana kedua pelarut itu harus immiscible atau terpisah. Dan yang kedua, perbedaan kelarutan. Zat terlarut harus memiliki kelarutan berbeda dalam dua pelarut. Yang ketiga, rasio volume optimal atau volume pelarut harus diatur untuk efisiensi maksimal. Yang terakhir, kondisi spesifik. Suhu dan pH harus diatur sesuai sifat zat yang diekstraksi. Selanjutnya yaitu kegunaan ekstraksi di industri. Yang pertama pada industri farmasi digunakan untuk pemurnian bahan obat, pemisahan komponen aktif. Yang kedua, industri kimia digunakan sebagai pemurnian bahan kimia dan pemisahan pelarut. Dan yang ketiga, industri lingkungan digunakan untuk pengolahan limbah dan pemisahan kontaminan dari air. Dan terakhir, yaitu pada industri makanan dan minuman digunakan untuk pemisahan aroma dan rasa alami. Nah, selanjutnya yaitu contoh alat yang digunakan untuk ekstraksi cair-cair. Di sini ada dua alat, yaitu separatory funnel. Separatory funnel ini adalah alat laboratorium yang berbentuk kerucut terbalik dengan keran di bagian bawah. Nah, gambarnya itu seperti yang di sini. Ini kan ada gambar kerucut, kerucut terbalik, terus kerannya di bawah, di mana digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bercampur. Dua cairan yang tidak tercampur ini contohnya water dan juga kerosen. Biasanya contoh penggunaan itu untuk pemisahan campuran minyak dan air di laboratorium. Sedangkan untuk alat yang kedua itu adalah liquid extractor. Gambarnya seperti yang di bawah di atas ini. Ini adalah gambar dari liquid extractor, biasa digunakan dalam skala industri. Terdiri dari kolom dengan tray atau pocket bed untuk meningkatkan kontak antara dua cairan yang tidak bercampur. Nah, cairannya ini antara dua kolom itu tadi. Contoh penggunaannya untuk pemisahan komponen organik dari larutan berair dalam industri kimia. Contoh soal ekstraksi cair-cair yaitu diketahui isopropil alkohol dapat dipisahkan dengan ekstraksi cair-cair. Sebagai pelarutnya digunakan etilen tetraklorida CC14. 100 kg larutan isopropil alkohol 30% dicampurkan dengan CCl4. Nah, ini di bawah langsung kita ketahui bagian dari ekstraksi ya yang disebut ekstraktor. Ini tadi kan diketahui dari berat umpannya sebanyak 100 kg feed, 100 kg feed, lalu larutan isopropil alkohol 30% dicampur dengan CCl4. Maka isopropilnya atau fraksi IA-nya itu sebanyak 30% atau 0,3 atau sebanyak 30 kg dari umpan 100 kg tadi. Sedangkan di dalamnya itu terkandung fraksi H2O sisanya 70% atau sebanyak 70 kg H2O yang terkandung dalam umpan. Nah, ini nanti masuk ke dalam ekstraktor dicampur dengan larutan CCl4 atau solvent CCl4. Lalu, setelah ekstraksi pada rafinat diperoleh air 71%. Setelah dilakukan proses ekstraksi pada rafinat, diperoleh fraksi dari H2O itu sebanyak 71%. Lalu isoprofil alkoholnya 28,1%. Nah, isoprofil alkoholnya 28,1% dan CCl4 0,9%. Nih. Pada fase ekstrak, hasil analisa 94% CCl4. Nah, ekstraksi ini menghasilkan produk berupa ekstrak, di mana diperoleh ekstrak dari fraksi CCl4-nya itu sebanyak 94%. Nah, biasanya ini ditandai, biasanya yang pada ekstrak ini lebih kaya hasil
yaitu CCl4, sedangkan pada rafinat ini lebih kayak air. Terbukti ini pada ekstraknya CCl-nya sebanyak 94%. Lalu isoprofil alkoholnya sebanyak 5,2%. Sisanya adalah H2O sebanyak 0,8%. Hitunglah yang pertama jumlah solvent yang digunakan. Yang kedua, jumlah ekstrak dan rafinat. Dan yang ketiga, berapa persen isoprofil alkohol yang terekstrak. Maka langsung saja kita jawab. Ini adalah yang diketahui tadi. Yang pertama kita cari neraca massa totalnya, yaitu rumus dari neraca massa total yang di awal tadi, F ditambah S sama dengan E ditambah R. Diketahui nilai F-nya itu 100, maka 100 ditambah S sama dengan E tambah R. Dapatlah persamaan pertama. Lalu kita tentukan neraca massa komponen dari isoprofil IA tadi, yaitu rumusnya fraksi IA dikali F ditambah fraksi IA dikali S sama dengan fraksi IA dikali E ditambah fraksi IA kali R. Diketahui fraksinya IA tadi 0,3 dikali 100 ditambah 0 sama dengan 0,052 E ditambah 0,281 R. Maka didapatkan persamaan keduanya sebanyak 30 sama dengan 0,052 E ditambah 0,28 0,28 I 1 R. Sedangkan untuk neraca massa komponen dari CCl4 itu sama dengan fraksi CCl4 dikali F ditambah fraksi CCl4 kali S sama dengan fraksi CCl4 kali E ditambah fraksi CCl4 dikali R. Didapatkan 0 tambah S sama dengan 0,94 E ditambah 0,009 R. Dapatlah persamaan tiganya S sama dengan 0,94 E ditambah 0,009 R. Barulah setelah kita mendapatkan persamaan 1, 2, 3, lalu kita lakukan eliminasi ketiga persamaan itu tadi. Diperolehlah dari hasil eliminasi dan substitusi tiga persamaan tadi, S-nya diketahui sebanyak 45,10, lalu E-nya 47,04 kg dan R-nya 98,06 kg. Jadi dapat diketahui jawabannya yaitu pada jawaban yang pertama, jumlah solvent yang digunakan itu sebesar 45,10 kg. Sedangkan jumlah ekstrak yang didapatkan itu sekitar 47,04 kg dan rafinatnya sekitar 98,06 kg. Sedangkan yang ketiga, jumlah IA yang terekstrak itu cara mencarinya yaitu sebanyak 5,2 fraksi IA tadi dibagi 100 dikali hasil dari jumlah ekstrak produk yang didapat yaitu 47,04, didapatkan sebanyak 2,45 kg jumlah IA yang terekstrak. Lalu setelah itu untuk mencari presentasinya 2,45 kg tadi dibagi dengan 30% dari fraksi IA. Lalu dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 8,17%. Jadi jumlah IA yang terekstrak itu sekitar 8,17%. Lalu selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu ekstraksi padat cair. Apa itu ekstraksi padat cair? Jadi ekstraksi padat cair ini adalah ekstraksi padat cair proses pemisahan suatu zat dari padatan menggunakan pelarut cair. Prinsip dasarnya yaitu perbedaan kelarutan zat yang diekstraksi dalam pelarut cair. Pengaruh kelarutannya yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan seperti polaritas pelarut dan zat terlarut. Untuk pemanasan dan pendinginan, pemanasan dapat mempercepat proses ekstraksi dengan meningkatkan difusi dan kelarutan, sedangkan pendinginan dapat mengendapkan zat terlarut yang diinginkan setelah ekstraksi. Nah, untuk rumus neraca massanya, seperti yang ada di pojok kanan ini.
yaitu sama seperti rumus ekstraksi cair-cair, F1 ditambah F2 sama dengan F3 tambah F4. Neraca komponennya pun sama, fraksi dari X1 dikali F1 sama dengan fraksi X3 dikali F3 dan ditambah fraksi X4 dikali F4. Begitu untuk komponen lainnya. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan ekstraksi pada cair, kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis padatan, memungkinkan ekstraksi komponen yang sensitif terhadap panas jika dilakukan pada suhu rendah, lalu proses yang sederhana dan relatif murah, juga dapat dilakukan pada skala kecil maupun besar. Sedangkan untuk kekurangannya, pemilihan pelarut yang tepat bisa rumit, lalu memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai keseimbangan, dan juga penggunaan pelarut organik yang terkadang beracun atau mahal, dan juga dapat terjadi kehilangan zat terlarut dalam residu yang padatan. Untuk syarat-syarat ekstraksi padatan cairan, pada cair ini, yang pertama zat yang akan diekstraksi harus memiliki kelarutan yang baik dalam pelarut yang digunakan. Yang kedua, pelarut harus dapat dengan mudah dipisahkan dan dari padatan setelah diekstraksi. Yang ketiga, pelarut harus tidak bereaksi dengan zat yang diekstraksi atau padatan. Yang terakhir, suhu dan pH harus diatur sesuai dengan sifat zat yang akan terekstraksi. Selanjutnya yaitu kegunaan ekstraksi di industri. Itu ada berbagai kegunaan. Yang pertama pada industri farmasi digunakan untuk ekstraksi bahan aktif dari tanaman obat. Kedua, industri makanan dan minuman digunakan untuk ekstraksi perasa, warna, dan nutrisi dari bahan alami. Dan yang ketiga, pada industri kimia, gunakan untuk pemurnian bahan kimia dari campuran padat. Yang selanjutnya yaitu industri tekstil digunakan untuk ekstraksi zat warna dari bahan alami. Contoh alat yang digunakan untuk ekstraksi padat cair ini ada dua contohnya, yaitu yang pertama soklet ekstraktor. Nah, gambar soklet ekstraktor ini seperti gambar di atas. Ini biasanya kita temukan pada laboratorium, biasanya digunakan untuk ekstraksi senyawa dari padatan dengan menggunakan pelarut yang mendidih dan menguap berulang kali. Contoh penggunaannya itu untuk ekstraksi minyak esensial dari tanaman dalam penelitian ilmiah. Ini contohnya dalam ekstraksi minyak kelapa sawit. Bisa menggunakan ini, tapi dalam skala laboratorium, dalam skala kecil. Lalu, contoh yang kedua itu perkolator. Gambarnya seperti ini. Biasanya digunakan untuk ekstraksi di industri makanan dan farmasi. Materi yang padat ditempatkan dalam kolom seperti teh atau kopi dan pelarut dialirkan melalui material tersebut. Contoh penggunaannya itu pada ekstraksi kafein dari biji kopi. Contoh soal dari ekstraksi padat cair. Di sini diketahui 1 ton bahan mengandung lilin sebanyak 3%. 1 ton itu berarti sekitar 1000 kg. Di sini sudah diketahui bagian dari neraca massa ekstraksi yaitu feed atau umpatnya sebanyak 1000 kg, yaitu mengandung lilin 3%. Lilinnya sebanyak 3% atau 0,03 akan diekstraksi dengan menggunakan benzena murni. Nah, karena lilinnya sebanyak 3%, maka diketahui H2O atau airnya itu 97%. Semua lilin larut dalam benzena. Ini lilinnya, padatannya akan diekstraksi menggunakan cairan berupa benzena murni. Namun benzenanya ini belum diketahui berapa. Larutan ekstrak mengandung 15% lilin. Setelah diekstraksi ini, pada ekstrak ini mengandung 15% lilin. Residu dikeluarkan dalam keadaan basah oleh benzena. Setelah dikeringkan ternyata masih mengandung 0,2% lilin. Pada residu ini, pada rafinat, masih mengandung 0,2% lilin. Kebutuhan pelarutnya adalah, maka di sini dari pertanyaan ditanya pelarut dari benzena
larut benzena yang digunakan. Namun untuk mengetahui ini, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari F3 dan juga F4-nya. Di sini kita ketahui bahwa pelarutnya yang keluar dari rafinat itu 0, maka sisa H2O-nya sekitar 99,8%. Dan di F3 pada ekstrak tadi karena lilinnya 15%, maka sisanya untuk pelarutnya itu 85%. Nah, langsung saja kita jawab, kita tentukan neraca massa airnya langsung. Neraca massa airnya yaitu air masuk sama dengan 97% dikali 1000 sama dengan 970 kg. Nah, untuk air keluarnya itu sebanyak 99,8% dikali F4, maka sama dengan 970 kg. Kita cari F4, maka 970 dibagi 0,0998, hasilnya adalah 971,94 kg. Ini adalah massa atau berat dari nilai rafinat atau F4, yaitu sekitar rafinatnya sekitar 971,94 kg. Sedangkan untuk neraca massa lilinnya, lilin keluar itu pada F4 sebanyak 0,2%. Lalu kita kali dengan F4, maka diketahui kita desimalkan 0,02 dikali F4 tadi 971,94, maka hasilnya sebanyak 1,94 gram. Ini merupakan neraca massa dari lilin. Nah, setelah itu kita tentukan neraca komponen lilin, yaitu fraksi lilin pada F1 dikali F1, fraksi lilin X3 kali F3 ditambah fraksi lilin X4 kali F4. Maka hasilnya 30 kg sama dengan 15% dikali F3 ditambah 1,94. Maka kita pindah ruaskan menjadi 15% dikali F3 sama dengan 30 kurang 1,94. Maka F3 sama dengan 28,06 dibagi 0,15. Hasilnya yang didapat F3 sekitar 187,06 kg. Ketika setelah F3 dan F4 diketahui, barulah kita tentukan pelarut pada F2, yaitu neraca massa pelarut benzena. Massa benzena masuk F2 itu sama dengan massa keluar F3. Maka massa benzena keluar dari F3 itu benzenanya sebanyak 85% dikali 187,06. Ini total berat F3. Maka hasilnya diperoleh F3 itu sebanyak 159 kg. Maka pelarut yang dikeluarkan itu sekitar tambahkan. Nah, maka diketahui nilai F3 pada pelarut ini tadi adalah pelarut benzena yang keluar pada F3 itu sekitar 159 kg. Karena massa benzena masuk pada F2 itu sama dengan massa benzena pelarut keluar dari F3, maka F2-nya diketahui sebanyak 159 kg. Nah, itu tadi adalah pembahasan dan materi dari alat-alat pemanas dan juga ekstraksi pada industri, dan juga beberapa contoh soalnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah dalam menjawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.